Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam syiar makom YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sambut dulu para saudara kita, para jamaah, para hadirin dan hadirat yang bergabung sebelum kita memulai pengajian. Alhamdulillah telah bergabung Suwardi SD, insyaallah Buya, kaji diri dalam salat, kaji salat dalam diri, insyaallah selamat bergabung. Herman, Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaji diri dalam salat, kaji salat dalam diri menyimak, insya Allah semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melihat kepada Nur Baidah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga Buya sehat selalu dan bahagia. Izin menyimak, semoga ilmunya bermanfaat, penuh berkah bagi kami semua. Kaji diri dalam sholat, kaji sholat. Alhamdulillah, silakan menyimak Nur Baidah. Berikut Samsul Alam telah bergabung kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri, insyaallah dari Sabah, Malaysia. Hadir, izin menyimak tausiah kajian Buya, mohon berkahnya, amin, insyaallah. Bergabung kembali saudara kita Yuyun Yuniawati, alhamdulillah, Batola dari Kalimantan Selatan, Batola, insyaallah bergabung. Salam kepada saudara-saudara kita di Batola dari Buya Pasaman Timur. Berikut UU Tari, assalamualaikum, kaji salat diri dalam salat, kaji salat dalam diri, menyimak Buya, berkah selalu sehat Buya, amin. Menyusul Imam Ridho Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam diri.
Surabaya, dari Surabaya Sidoarjo menyimak Buya, mohon Buya dan pemirsa semua diberikan kesehatan selalu, amin insya Allah. Berikut bergabung Sutrisni. Nah gini, alhamdulillah Buya menyimak kajiannya, amin insya Allah. Silakan menyimak, mudah-mudahan berkah. Heru Tamjaya, ya, Heru Parmajaya, insya Allah. Alhamdulillah, Tohirul Riau hadir Buya, alhamdulillah Tohirul dari Riau, insya Allah. Silakan menyimak. Berikut disusul Nuraini Rahman. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah. Baik, Om Kusuma, ya, Om Karsuma. Insya Allah Karsoma. Om Karsoma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak, mohon izin Buya. Insya Allah silakan. Hadir nokta akhir dari Imam nokta akhir dari Malaysia, ya. Ini dari Malaysia bergabung Imam grup 4, insya Allah. Baik, berikut Ibrahim. Assalamualaikum dari Pahang, Malaysia. Nah, insya Allah Ibrahim dari Pahang, Malaysia, selamat bergabung dan menyimak, insya Allah. Tak asing lagi nih Datuk Henry Hermon. Kaji di dalam diri, kaji dalam salat. Insya Allah kaji salat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, semoga berkah, amin. Berikut Dunil Mandiri, kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, sehat dan juga dan izin menyimak kajian sore ini Buya, semoga berkah, amin. Insya Allah mudah-mudahan berkah, kita selalu berbagi ilmu dan wawasan. Rusli Usman dari Palembang, insya Allah kaji dalam sholat dalam diri. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, semoga Buya sehat selalu menyimak, semoga berkah, amin. Insya Allah. Berikut kepada saudara kita Biyaka, ya. Biyaka Rajudin Nur ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji dalam sholat dalam diri, insya Allah. Izin menyimak Buya, insya Allah. Sutrisni, silakan bergabung. Mudah-mudahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susni Indramayu, ya, hadir Buya. Salam kepada semua warga Indramayu dari Buya Pasaman Timur. Yurdiwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Kaji dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Izin kakek ikut menyimak Buya, semoga sehat selalu Buya, mohon izin berkahnya. Waalaikumsalam kakek, silakan menyimak, mudah-mudahan berkah kek. Berikut Ande Sutarya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu Buya, izin menyimak, ya. Semoga berkah, amin. Aris Effendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin hadir Buya dari Surabaya. Monggo Mas, pecenangin, ya, ikut ngaji ngono. Alhamdulillah. Nuraini Rahman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam di sholat dari betul di Syatul Buya, insya Allah. Nah, ini jamaah kita. Berikut Nuraini, kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Allah, izin menyimak. Baik, mudah-mudahan berkah, insya Allah. Silakan Habib Saifullah, assalamualaikum. Kaji diri dalam sholat, insya Allah samirat dalam diri, menyimak, sehat selalu Buya. Pluto, yes, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat walafiat.
Tri Trapsila dari Bandung, mohon izin bergabung menyimak. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Pluto ya, silakan. Baik, bergabung Marjono dari Riau. Marjono dari Riau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kajian dalam salat dalam diri. Hadir menyimak atas petuah Kaji Buya, insya Allah. Tidak lupa turut bergabung Taufik Hidayat. Assalamualaikum Buya. Pasaman Barat menyimak. Salam kepada saudara-saudara di Pasaman Barat melalui saudara Taufik Hidayat. Semoga kita selalu dalam dukungan dan ridha Allah dalam mensyiar kepada umat, insya Allah. Salam kepada semua tokoh Pasaman Barat dari Buya Pasaman Timur. Hasballah Yusuf, kaji diri dalam salat, kaji salat dalam diri, insya Allah menyimak Buya. Semoga berkah, sehat selalu, amin, insya Allah. Rudi Yustandi juga ikut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat, amin, insya Allah, semoga berkah. Hafiz Din, kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri menunaikan, insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Buya, izin menyimak, silakan, amin. Eka Widya Suryadi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri, insya Allah. Silakan bergabung. Mari Man Bayu, Imam Man Bayu, kaji di dalam salat, kaji salat dalam diri, ikut bergabung. Buya amin. Man Bayu dari Malaysia. Baik, Man Bayu dari Malaysia. Disusul Basri Effendi, kaji salat dalam diri, kaji diri dalam salat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berkah Buya, kami semoga memberikan kesehatan, amin. Dan tadi tasing Nurdayan Umar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji dalam sholat, kaji sholat dalam diri, ananda izin menyimak, mengamalkan ayat, insya Allah. Baik, berikut adalah Hasna Nabila, dari Kalsel, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur bisa mendengar ceramah Buya, sangat bermanfaat buat kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Washadi-hadi, kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Buya izin menyimak. Silakan Imam Fadli menyusul kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah, izin menyimak Buya. Berikut disusul oleh Hajjah Rati Badyanti. Insya Allah kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana izin menyimak Buya, sehat dan bahagia selalu, amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Menyusul Tejo Wahono, insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan menyimak, insya Allah. Salani Sidik hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah bergabung lagi untuk menyimak, semoga berkah, amin, insya Allah. Ana Surdin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaji dalam sholat dalam izin ikut ngaji Buya, insya Allah. Nurbaya juga ikut ngaji, dari dalam sholat dalam diri, insya Allah. Mohon ridhonya, semoga ayahanda Buya sehat selalu, amin. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, Alam Takambang dari channel, insya Allah. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam. Alam Takambang, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana surau Buya? Surau saya di Talu, Talamau, ya. Nah, nanti cari di situ kalau mau ke surau saya. Silakan di Laban, Talu, Talamau, Pasaman, insya Allah. Baik, Muhairi, selamat bergabung kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum, semoga Buya sehat selalu, izin menyimak. Suyoko tidak ketinggalan, dan Wildan Imam silakan menyimak, insya Allah. Kita mulai sambil menunggu para saudara kita yang menyusul mengaji. Baik, menyusul Triyono Pak Triyono hadir, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai sambil
menunggu yang lain bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan dan tak akan pernah lupa. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua. Berbagi bukanlah artinya banyak, berbagi karena ketulusan dan keikhlasan, bagi yang bermanfaat. Kalau yang bagi yang sudah memahami, sayalah orang yang mengingatkan. Tapi bagi yang sama sekali belum paham, marilah kita membuka diri untuk belajar. Adapun pada makom pengkajian kita pada sore hari ini dalam live streaming Buya Pasaman Timur adalah sesuatu yang menjadi pokok yang penting di dalam kita berjuang atau bermujahadah dengan tema guncangan dalam tauhid. Kenapa kita mengkaji guncangan dalam tauhid? Inilah persoalan utama bagi orang yang sudah memahami sebuah hakikat, menuju ke sebuah tajalli Allah, akan terbentur suatu kenyataan yang paling utama di dalam membutuhkan pertolongan perjalanan ma'rifat seseorang, yaitu ketinggian makom tauhid, tempat kenyataan dan sumber kebenaran. Sumber kenyataan dan sumber kebenaran, kejelasan kedudukan ketuhanan dan kedudukan keumatan di dalam tauhid awal dalam rukun Islam, la ilaha illallah. Inilah makom tertinggi yang mana kalau kita tidak paham kepada kiat dan kaidah dari cara pemahaman tauhid ilahiyah,
bertauhid kepada Tuhan, ini akan menjadi filter, penyaring. Syahadat memiliki persyaratan-persyaratan seseorang yang memperjalankan dirinya kepada Allah. Memiliki persyaratan mutlak. Tuntutan syahadat untuk bisa menjalankan sholat itu sangat dibutuhkan kebenaran dan kemutlakan kedudukan diri dan Tuhan. Dalam kita melaksanakan perjuangan mujahadah yang membuat sebuah guncangan besar terjadi, di sini pokok kebenaran seseorang yang mengkaji tauhid kepada Allah harus memenuhi persyaratan tauhid. Kalau persyaratan tauhid ini tidak dipenuhi oleh seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, bertajali kepada Allah, menjalankan pandangan kepada Allah, menjalankan kekuatan kepada Allah, menjalankan aras kepada Allah, menjalankan hayat, menjalankan sifat sir dan batin, dibutuhkan pengalaman dan wawasan tentang tauhid. Kenapa? Terbenturnya seseorang mendapatkan bahasa yang katanya kadang dapat, kadang hilang, kadang fokus, kadang enggak, kadang ada rasa, kadang kosong. Terus kadang aku mengasah mengamalkan, kadang aku merasa diamalkan. Mana sih yang benar? Inilah persoalan ma'rifat. Persoalan ma'rifat seseorang kepada Allah. Dalam makom tauhid berbeda dengan kita mengadakan tajalli batin dengan makom ma'rifat, dengan mengkaji tauhid masuk ke rumus alam tauhid. Alam tauhid itu nggak butuh ma'rifat, ya. Alam tauhid nggak butuh ma'rifat. Yang dibutuhkan ada 6 perkara. Syarat amaliyah pertama syahadah ahad. Ya, syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Terus yang kedua persyaratan ibadah. Tauhid nyata berhubungan, tafrid nyata merasakan, dan tajrid nyata mengalami. Tidak butuh ma'rifat. Ilmu tauhid tidak butuh ma'rifat. Kenapa? Ma'rifat itu hanya untuk melihat sesuatu yang tersirat. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena dia butuh ayat. Tetapi untuk mengkaji kepada tingkat ilmu berawal dari wujud sifat tauhid, bagaimana wujudnya Allah, ini dibutuhkan kajian diri. Nah gitu, dibutuhkan kajian diri. Kajian diri inilah yang diutamakan, karena perintah dari Allah, man arafa nafsahu, mencari diri. Jadi dengan terbenturnya kita mendapatkan nilai-nilai kodrat yang kita persiapkan untuk bertajalinya batin itu mewujud menjadi sembahan dari sekalian alam pada diri dan menjadi wujud kodrat daripada diri. Ilahi nas dan Rabbil alamin.
itu membutuhkan persiapan kodrat. Ilmu tauhid membutuhkan kesiapan kodrat. Jadi tidak ada istilah ma'rifat, tembus ma'rifat, tembus bertuhan. Itu nol, omong kosong. Tidak ada. Karena tidak ada yang bisa mencapai kemuliaan Allah ma'rifat apapun, kecuali datang dia dengan kodratnya sendiri tanpa kehadiranmu. Bagaimana kamu bisa tiada dalam ada? Ini yang dibutuhkan oleh Allah. Bagaimana bisa ada di dalam ketiadaan, dan bagaimana bisa tiada di dalam adanya Allah. Nah, ini yang paling utama diperhatikan. Jadi guncangan besar ini terjadi oleh orang-orang yang biasa bermakrifat kepada kaji asal dan usul. Kaji asal dan usul, kaji-kaji jabar ini begitu dia masuk memahami alam tauhid, di alam tauhid itu tidak ada pemahaman lain kecuali didatangi pemahaman, dan kerjaan di dalam alam tauhid meyakinkan Allah kalau kita beribadah, meyakinkan Allah kalau kita beribadah suci, bukan mensucikan Allah dalam atau Allah sudah kotor, bukan. Dinamakan guncangan besar bagi seorang yang dalam perjalanan bermujahadah dalam hukum tauhid. Ada beberapa perkara. Yang pertama, guncangan besar itu dia ada 8 guncangan. Ada 8 guncangan. Guncangan pertama, mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, tapi satu wujud yang berdiri. Ini yang dicapai. Ini guncangan besar. Bagaimana kita memperjalankan diri, mencari diri, kalau ketemu bukanlah diri, tapi sesuatu yang berdiri. Ini sudah luar biasa. Terpentalnya logika dan iman. Logika dan iman jauh terpental dari bahasa tadi. Yang kedua, mendirikan pandangan di dalam melihat. Ini guncangan juga. Mendirikan pandangan dengan melihat. Kalau kita melihat, kita harus memandang, kita memperlihatkan sesuatu yang kepada yang kita pandang. Waduh, itu luar biasa. Suatu kesukaan yang paling susah. Satu kesukaan yang paling sulit, tetapi memang harus dikerjakan. Itu kesukaran yang paling sulit, tapi kita senang dengan kesukaran itu. Bagaimana kita menciptakan 2 naluri di dalam menjalankan hidup. Menandakan apa? Pelan-pelan kita mentiadakan aku. Keakuan kita ini pelan-pelan akan hilang dengan berdirinya ilaha illallah, kenyataan Allah. Itu benturan kedua. Nah, yang ketiga, mendirikan rasa, mendapatkan kata dalam rasa. Itu juga betul-betul guncangannya luar biasa. Guncangannya memang mengguncang iman kita, mengguncang jiwa kita. Karena rumus-rumus ketuhanan tidak berpihak kepada pengendalian ma'rifat. Ingat, rumus ketuhanan, perjalanan ketuhanan menuju sifat rahasianya tidak bisa dikendalikan oleh ma'rifat, kecuali kita sudah paham ma'rifat itu wujudnya apa, dan dia berbentuk apa, dan bisa dipanggil untuk menuntun kita. Itu guncangan yang ketiga.
Guncangan yang keempat, berdoa dengan pandangan. Nah itu, berdoa dengan pandangan. Itu luar biasa jamaah para hadirin. Benar-benar seru. Ya, seru. Tapi ini guncangan yang sangat. Ya. Kenapa? Kehidupan ganda itu sudah mulai beraksi. Ya. Kehidupan ganda itu sudah mulai beraksi di alam tauhid tadi. Makanya jangan kita bawa kemampuan ma'rifat atau dalil-dalil yang menjunjung tinggi, yang melebihi derajat Allah. Belum. Nah, jadi berdoa dengan pandangan itu luar biasa gejolak. Itu yang keempat. Nah, yang kelima yaitu bagaimana kita bisa menghadimkan bahwasan zahirnya Allah adalah batinnya yang terlihat dan kita melihat zahir batinnya Allah. Ini yang paling juga guncangannya sangat tinggi. Kenapa? Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Setiap zahir itulah yang dihalalkan menujuku, kata Allah, bersifat Tuhan. Tapi batinul abdi, yang batin bersifat umat, karena semua dibuat dari batin. Ini juga mengalami guncangan. Ya. Bagaimana kita memandang diri ini sebuah wujud batin, itu juga sangat betul-betul mengalami guncangan yang sangat tinggi. Berikutnya yang menjadi guncangan itu adalah menghilangkan diri, menjadikan wujud semata. Tidak lagi kita melihat ini diri kita, tapi kita sudah melihat wujud Allah semata. Tentunya dengan betul-betul mendirikan pandangan. Pandangan itu kan tidak harus dilihat seperti ini. Memandang itu dengan menyadari setingkat tingginya. Bagaimana menyadari dengan sebenar-benar menyadari? Berikut yang paling membuat tanjakan guncangan tadi. Untuk menjadi hayat semata. Kalau Allah mengatakan amruhu, innama amruhu, sudah sifat zahir bagi Allah. Ya, ruhu adalah hayat. Bayangkan saja kalau rohani harus dipandang seperti jasad. Itu dibutuhkan hati nurani yang paling kuat dan kebenaran tajali yang paling kuat. Makanya dikatakan orang belajar tauhid itu orang-orang pilihan Allah. Ya, orang belajar tauhid itu adalah orang-orang pilihan Allah, bukan sembarangan. Gitu. Yang menjadi guncangan lagi, nah itu kita harus melihat yang nyata wujud daripada zahirnya Allah ini benar-benar menjadi insaniyahnya yang ada di alam dunianya. Alam dunianya Allah siapa? Itulah insan kita. Ya, alam dunianya menjadi insan kita, menjadi si wujud mu'ad yang bertingkah seperti manusia. Untuk mengaplikasikan seperti ini tentu butuh konsep-konsep belajar yang hakiki. Ya.
butuh dasar-dasar untuk mencegah guncangan tadi. Kadang-kadang kita masih terbawa kepada prinsip makrifat. Apa prinsip makrifat? Tergantung kepada yang bermakrifat. Itu prinsip makrifat. Tapi di dalam perjalanan tauhid ilahiyah, tauhid siriyah, tauhid ghaibiyah, tidak dibutuhkan makrifat. Tidak dibutuhkan sebuah makrifat, suatu perjuangan dengan mata basir dan ainul basiroh, tetapi sudah dibutuhkan yaitu ainun sabitah, bukan ainul basiroh tapi ainun sabitah, yaitu diri yang memandang, yaitu diri yang memandang, bukan ainul basiroh, ainun sabitah. Jadi kalau kita mengalami proses tauhid, itu memang harus mengikuti dengan sami'na wa ta'na. Kenapa? Tauhid itu tajalinya, makomnya ada 3. Rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, barokah dari wali Allah. Nggak bisa kita hanya berhadapan dengan orang yang bisa bermakrifat, terus kita kaji tentang Tuhan. Mana ada makrifat menuju Tuhan, melainkan kodratnya sendiri. Nah, disinilah kita mendapatkan sebuah kebenaran besar. Kesiapan iman kita diperjalankan dalam mengkaji tauhid, itu yang lebih penting. Kesiapan iman kita untuk belajar tauhid, jangan kebiasaan. Kalau kita terbiasa dalam kaji marifat, lewat kucing kaji kucing, lewat orang kaji orang, lewat mobil kaji mobil, lewat apa jadi kaji? Dengan untuk merasakan senang dan bangga memiliki pemahaman yang tinggi, tapi tidak berlaku di dalam ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid adalah persiapan kodrat ketuhanan untuk menuju tajalli hayat Allah pada diri, sehingga kita kembali menjadi diri awal. Diri awal adalah diri akhir yang dipakai sekarang ini. Kalau sudah maujud dia menjadi jasad, berarti itu himpunan dari seluruh kajian kodrat. Kenapa dikaji lagi ke kodrat lain? Kenapa dikaji lagi ke kodrat awal? Bukankah yang disebut mengkaji yang sudah ada yang dikaji? Nah, macam mana kita bisa mendirikan uluhiyah diri itu masuk ke dalam sarungnya sehingga nyatalah wujudnya? Tentu dengan persiapan iman tauhid. Ini guncangan sakaratul mautnya diri. Kenapa saya bilang sakaratul maut? Dulu dalam kesenangan kita memiliki diri, merasa punya diri, gagah-gagahan untuk mencapai apa yang kita mau. Berkendara milik Tuhan, Tuhan kendaraannya bermerek Tuhan. Apa itu diri? Tapi yang nunggangin siapa? Orang yang tidak tahu dengan kendaraannya, tidak pemilik kendaraan, tapi karena mereknya merek Tuhan, kendaraan dia, maka dihargai oleh beberapa kodrat alam. Tapi alam yang sudah bermusahadah, dia tidak akan bisa dibohongi. Mana batin Tuhan, mana jasad orang. Apakah di dalam jasad sudah ada diri, dalam diri sudah ada rahasia belum?
ada alam yang tahu. Nah, disinilah kita mendirikan sifat-sifat kodrat tauhid, inilah yang paling penting. Kita percontohkan kepada suatu cerita tentang tauhid. Bagaimana yang dikatakan diri tauhid. Laksana sebuah cerita yang akan saya sampaikan ini adalah sebuah air, sebuah wujud air. Wujud air ini ingin dia menjadi garam, maka dia jadikan dirinya garam. Asin, dia jadikan dirinya asin karena dia ingin jadi asin air ini. Tapi hasilnya apa? Tumbuhlah garam. Terjadilah garam. Nah, setelah garam ini jadi, maka sudah kelihatan zahirnya dengan keinginan dia menjadi asin. Jadi dengan demikian, wujud yang dia hasilkan adalah garam. Sekarang kita tanya, garam ini apa bisa dia jadi air? Bisa. Caranya bagaimana? Kembalikan dia ke dalam air itu, air asin. Dengan berjalannya waktu, maka garam ini akan larut menjadi asin, menjadi air asin. Maka air sudah menjadi air asin dan garam hilang. Garam hilang. Begitulah. Apabila sebuah wujud sudah dikembalikan kepada wujud, yang ada hanya wujud semata. Kalau di air tadi yang ada namanya laut, padahal dia air asin, disebut air laut. Padahal dia kodrat Tuhan, disebut manusia. Padahal dia manusia, kodrat Tuhan, disebutlah asmanya. Terus bagaimana kita bisa memisahkan air ini dengan garam tadi, dengan rasa asin tadi? Tidak akan bisa, karena dia adalah kodratnya semata. Begitulah kita yang mengalami tajalli kepada Allah. Kalau sudah datang dia dengan kodratnya, dia kembali kepada kodratnya, maka tidak satu pun yang harus ada di sana. Kita bisa merasakan dan menyaksikan. Inilah batasan. Jadi bagaimana caranya kita mencegah mengalami goncangan itu, Buya? Saya kasih tunjuk caranya. Dari 8 goncangan ada caranya 7 menyikapi goncangan tersebut. Ada 7 cara menyikapi supaya tidak terjadi goncangan tauhid. Kenapa? Tauhid ini adalah kaji penghulu, kaji tertinggi. Tidak ada kaji siapapun melebihi tauhid, itu tidak ada. Silakan periksa semua hadis dan kitab. Tauhid adalah makom kaji tertinggi yang hanya bisa diamalkan oleh orang-orang yang disukai dan dikehendaki oleh Allah. Orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan Allah itu, Buya? Orang yang mencintainya dengan menyayangi dirinya. Perantara Allah dengan dirinya, hanya dirinya yang dihalalkan. Dia pelihara dengan kasih dan sayang dirinya. Itu. Jadi bagaimana kami bisa mengatasi guncangan itu, Buya? Guncangan itu akan bisa diatasi dengan 7 perkara. Pertama, sebelum 7 perkara ini, satu syarat besar.
Apa satu berat besar? Yaitu niat. Kalau sudah kita berniat mengembalikan haknya kepadanya dan menumpang hidup menjadi insaniyahnya Allah dan menyaksikan perbuatan insaniyahnya, itulah niat yang paling utama. Tapi kalau niat ini tidak innalillahi, alif kembali kepada alif, mengembalikan alif ke dalam alif. Kalaulah kembali asal diri adalah Tuhan, bernama Tuhan ada karena diri, bernama diri umat karena adanya Tuhan, dan saling membutuhkan dua perkara. Nah, dengan inilah kita cegah guncangan yang 8 tadi dengan pertama, yaitu mengenai hati yang mencari. Hati yang mencari. Kalau hatimu belum mencari Tuhanmu, karena rohanimu pergi dalam masa rindu, kembali dalam masa, dan hatimu tidak mencari, sehebat apapun pemahamanmu tentang Tuhan, pencarianmu tentang Tuhan, tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Yang menjadi hatimu itu adalah kodrat Allah, tempat bersemayam, dan mencari ke rumahnya, rumah Baitullahnya ada di hatimu. Kunci si'ah dari segalanya. Jadi dengan kita memiliki hati untuk menemui dan mencintai dan mengalami rasa dan kebersamaan dalam satu hayat antara diri sifat dengan dia yang bersifat pada dirinya, tidak akan pernah kamu temui jamaah atau para hadirin. Tidak akan pernah. Apapun yang dibahas dan dikaji, Tuhan tidak akan pernah bisa dikaji. Mengkaji Tuhan adalah mengkaji diri. Dengan demikian, yang kedua, perlu kita pahami bahwasanya syarat yang kedua, diri ini menerima tentang apa keputusan Allah terhadap diri kita. Menerima enggak kita? Kalau yang kita rasa kita punya selama ini, terus dia ambil. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. La mawjudun illallah, la mawjudun illallah, la basirun illallah, la syami'un illallah, la mutaqalibun illallah, la hayyun illallah, la ilmun illallah, la yuradun illallah, wa la khaira qadirun illallah, ya rasul illallah. Aras. Kalau kita sudah kembalikan dengan ikhlas, menerima kita dengan apa yang dia katakan, maka kedatangannya tidak akan bersekutu dengan apapun.
tidak akan bersekutu dengan apapun di dalam diri kita. Tapi kalau kita masih mempersiapkan kekodratan keumatan, kalau kodrat keumatan di bawah hayatnya Nur Muhammad, penghulu daripada umat adalah imamnya Muhammad, bagaimana bisa dibawa ke qadarullah? Batasan iman dengan ilmu sangat rapat, sangat kuat. Salat 5 waktu memakai zahir dan batin tauhidnya din. Salat dari wujud wahidun al-ahadun wala ma'budun, berdiri diri hayat menuju sifatnya, di situ tenggelam dalam wujud aku menyembah diriku sendiri. Salatnya tauhidun, tidak lagi tauhidin, dengan kekuatan mutlak. Berbeda makomnya. Jadi kalau kita ingin berilmu, jangan mengacak-ngacak daripada iman. Itu. Jangan mengacak iman yang sudah ada, karena iman ini berpenghulu dari akal, akidah, akhlak, rasa dan perasaan. Makomnya amaliyah, kodratnya sunnah apa? Ya, iman. Kodrat iman itu agama. Kodrat ilmu itu diri. Berikut, untuk mencegah guncangan tadi, kita harus benar-benar kembali kepada paham, mensirnakan paham diri dan mendatangkan paham Allah dalam Al-Baqarah ayat 269. Tidak akan kuberikan pemahaman kepada orang yang tidak ku kehendaki. Inilah hikmah. Allah tidak akan memberikan hikmah kepada orang yang dia tidak suka. Maka yang dikatakan bisa paham itu kalau Allah sudah berikan paham dan sirnakan pemahaman yang lama. Jangan ada pendapat-pendapat lain masuk ke dalam pemahaman tauhid. Itu salah satu juga dari yang keempat, ya, yaitu melebur paham-paham syarak selama ini. Ya, bagaimana kita bisa melebur paham selama ini? Nah, yang kelima, untuk mengatasi guncangan, kesulitan, tanjakan belajar tauhid itu dengan sami'na wa tokhna. Nah, gitu ya. Dengan sami'na wa tokhna. Sami'na patuh, wa tokhna taat. Patuh kepada guru mursyidnya dan taat kepada ilmu yang diamanahkan. Nah, gitu ya. Nah, itu sami'na wa ta'na. Jadi jangan, oh iya menurut guru saya dulu begitu juga. Nah, gimana kalau kita ini belajar dengan Buya Musaman Timur mursyid, tapi saya harus bermursyid juga ke sana karena situ ada yang menarik lagi. Nah, inilah yang merusak. Kenapa? Mursyid adalah Amirul Mukmin, ahli dirinya umat. Ya. Ahli dirinya, yaitu pentajali rohani, imamnya rohani diri umat. Jadi tidak bisa digandakan, karena Rabbita tufil mursyid ada, tapi Rabbita semua yang lain ada enggak? Tidak akan ada. Nah, gitu. Jadi ini termasuk untuk mencegah dari guncangan belajar tauhid itu dengan sami'na wa takhna. Atau pilih, kalau tidak mau sulit, menahan sulitnya belajar, maka tahanlah susahnya hidup, kata Buya Hamka. Kalau tidak tahan sulitnya belajar, maka tahanlah susahnya hidup. Kenapa? Karena yang belajar inilah yang akan dirubah oleh Allah hidupnya. Orang yang dalam belajar, Allah lagi menyusun kehidupannya. Alhamdulillah, itu yang betul-betul menjadi pujian kita. Jangan nanti jadi ulama, tiba-tiba masjid ini sekian juta, masjid itu sekian juta, masjid itu sekian juta. Ulama itu sudah diurus Allah.
jangan dibayar lagi. Kalau dia tidak diurus Allah, dia minta bayaran, berarti tidak diurus Allah, berarti punya pengalaman tanpa kekuatan. Itu pembuktian. Tidak ada untuk ulama kecuali yang kamu ambil dalam bentuk ilmu. Iqimis shalah wa iqimus zakat. Tapi kalau yang berapa berupa bayaran, hindari. Karena kamu yang membayar juga termasuk sama dengan orang yang memakan harta anak yatim. Lebih mungkin lagi. Baik. Berikut cara kita menghindari guncangan tadi, yaitu dengan menumbuhkan cinta. Nah, inilah dia. Menumbuhkan cinta, kita harus punya pengalaman dasar tauhid. Jangan kita hanya tahu bahasa Allah itu Tuhan. Tapi kalau sudah kita bagaimana bisa menyaksikan dalam masa lebur fana kita sudah menyaksikan keberadaan Bapa yang sebetulnya yang dikatakan Tuhan. Makanya kadang-kadang begini jamaah hadirin, banyak kajian yang mengatakan ini wujud Allah, ini zahirnya Allah. Betul. Cuma yang menjadi kebenarannya, apa tajalli yang dia alami sampai itu zahirnya Allah. Bukan kajian. Kajian itu berakhir dengan tajalli. Ya, jin itu perjalanan. Batin apa yang naik dari Allah sampai menjadi zahiru? Batin apa yang naik dari wujudnya menjadi batinu? Baru Allah akui wallahi fi zahiru wallahi fil batinu. Allah bersifat zahir dan Allah bersifat batin. Itu di alam tauhid harus kita mengerti. Karena ada kodrat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ada dua tauhid. Tapi kalau kita sudah ke alam tauhudun, ke alam kaji wujud, tidak ada lagi zahiru wal batinu yang ada la wujudun la mawujud ilah Allah. Itu yang ada. Bagaimana mawujudnya ilah yang dikatakan ta'ala, ilahi ta'ala. Mana ilah wujud batin wujud yang Tuhan wujud yang disembah, dengan ta'ala Tuhan mawujud yang menyembah, abtar nyata zahir bagi diri. Inilah makanya niat solat itu lillahi ta'ala. Jadi dengan demikian wajar kita sekarang mengalami guncangan. Mungkin para jamaah itu tidak asing lagi melihat, waduh capeknya, dan terkaget-kaget. Nah ini juga di dalam belajar ilmu tauhid, jangan sekali-kali terkejut dengan apa yang dialami di masa fana alam ma'rifat. Ketika dirimu sudah lebur ke alam ma'rifat, dinamakan batin kabir, sudah berdiri gelap, kata sunnah. Tapi kalau sudah berdiri dalam ma'rifat itu, apabila engkau menyaksikan sesuatu yang belum pernah engkau saksikan, la ka'ufun illallah, itu kata Allah. Jangan terkejut apa yang kudatangkan, karena aku enggak mau membuat engkau terkejut atau kaget. Bayangkan, dari la ka'ufun illallah aja kita sudah yakin Allah tidak pernah menghukum manusia. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia itulah yang sedang berada di dalam alam hukumnya Allah. Itulah yang menjadi persoalan. Allah tidak pernah menzalim umatnya, tapi umatnya juga yang sedang berada di alam zalim. Maka selamatkan dirimu dengan meningkatkan ilmu tauhid. Tauhid ini banyak. Ada tauhidin, ada tauhid zuhudiyah, ada tauhid muqadiyah, banyak tauhid ilahiyah,
dan ada tauhid sirriyah dan tauhid ruhaniyah ghaibiyah. Banyak tingkatan berhubungan dengan Allah. Tetapi yang wajib dilaksanakan adalah tauhid sirriyah. Jadi dengan 8 guncangan tadi di dalam belajar ilmu tauhid, kenapa? Gak usah dipaksakan untuk mengamalkan. Yakinkan Allah kalau kamu butuh Allah, dan amalan itu menandakan bukti engkau mengagungkan Dia, bukan karena amalanmu Allah itu turun. Amalanmu adalah dirimu yang menjadi amalan Allah. Dirimu adalah kodrat yang diamalkan, maka amalkan juga dirimu dari luar. Inilah yang dikatakan amal dan mengamalkan. Diri amal adalah diri yang diamalkan. Ya, inilah diamalkan oleh kekuatan Allah aras di dalam dengan tendangan batin dan ruhnya. Maka kamu tendang lagi di luar, kamu hadapi, kamu matangkan lagi dengan kekuatan pandangan. Itu namanya qudsi. Kekuatan batin itu namanya aras. Kalau sudah kekuatan dan kekuasaan itu mewujud dan memastikan ini wujudnya, maka 24 jam kamu ikuti gerak jantung dan nyawamu dalam rangka mendohirkan Allah dan mempertahankan zahirnya Allah. Insya Allah akan selalu kamu dalam pandangannya. Dimanapun kamu berada, tidak akan pernah teraniaya sedikit pun orang yang sedang dalam pandangan Allah. Jaga itu dengan musyahadah. Merasalah kamu menyaksikan kamu lagi dilihat oleh Allah. Bagi dualah pandanganmu tadi. Titik 3 perjalankan. Wujud, memandang, dan melihat. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan bermanfaat buat kita bersama. Kita yakin tanpa kajian tauhid tidak ada lagi keberhasilan kajian lain untuk menuju Tuhan. Hanya kaji tunggal itu hanya di tauhid. Ikuti tauhidin sampai tauhudun, maka sampai ketunggalan Tuhan. Setelah kembali kepada alam syariat akan menjadi syariatullah. Yakin syariatmu sudah syariatullah. Tetap laksanakan. Tidak ada yang bebas dari syariat, tapi kembali menjadi 3 syariat. Awal syariatul fiddin, nurulnya Islam. Yang kedua syariatul nabiin, nurnya Muhammad. Yang ketiga syariatullah, hanya sifatnya yang lebur di dalam wujudnya sendiri. Makom solat tingkat sunnah adalah iman. Iman adalah Islam yang berperkara zahir dan batin kodratnya. Solatnya adalah iman, kodratnya adalah doa. Tapi kembali dalam penyembahan Tuhan, masuk kepada tauhudun. Berdirilah di situ mutlak solatnya, bahwasanya telah menyembah sifatku kepada diriku sendiri, wujudku sendiri. Itu perbedaan makom ilmu dengan makom iman, jangan disamakan. Apalagi dijadikan, ditunggangi makom iman ini dengan bahasa makrifat, dengan bahasa-bahasa tersirat. Ini merusak iman, merusak iman. Jangan ganggu saudara kita yang di alam syariat, karena dia akan naik menuju hakikat, akan diundang oleh Allah. Ini makomnya iman, solatnya iman. Ingat itu, solatnya doa, makomnya iman. Beda dengan solatnya mutlak, makomnya ilmu. Nah ini dibedakan. Solatnya mutlak, makomnya ilmu. Jangan disamakan. Ingat itu wahai saudara-saudaraku, para iman, para jamaah. Karena ini dicampur baukan. Contoh ini, kita datangi orang lagi tawadu. Kamu tahu nggak di mana Tuhan yang kamu zikirkan?
Kamu tahu nggak yang berzikir itu siapa? Jahiliyah itu manusia tidak boleh didengar. Kenapa? Ilmu yang ada dia pakai itu bukanlah untuk merendahkan sesama, bukan untuk merendahkan orang lain, tapi menyelamatkan orang lain. Hati-hati, solat ma'rifat bukan berhenti solat. Solat ma'rifat itu adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi dalam solat, melihat dirinya wujud Allah semata. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pedoman dan iktikad yang kuat. Jangan aniaya dirimu dengan cerita yang tidak berkepanjangan, tapi jawabkan, selamatkan dirimu dengan pandanganmu yang kekal. Insya Allah jadi. Alhamdulillah jamaah, kita melirik kepada saudara-saudara kita yang sudah datang ini. Aduh, ini Yurliwan ini kakek ini ya, siapa ini? Yurliwan ya, insya Allah. Alhamdulillah, selamat bergabung Yurliwan. Wasyukurillah, barakallah, termasuk ya sangat nyaleh terang dan pada panas. Alhamdulillah sana, insya Allah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, sulit mencarinya ini Buya katanya, susah sulit mencari kajian serupa ikut ini aman. Insya Allah Allah ada, amin insya Allah. Alhamdulillah, Rati Wadianti Ustazah insya Allah selamat mengikuti. Alhamdulillah anak simak terus Buya dan sempat praktek. Alhamdulillah, semoga sukses usahanya, barakallah, amin insya Allah. Alhamdulillah kepada bergabung Hari Oyati Jambi ya, Hari Oyati Jambi. Amin insyaallah Buya Guru, terima kasih atas ilmunya, semoga Buya Guru sehat, amin ya Allah, amin ya karim. Baik, kembali kepada Muhammad Hardian ya. Muhammad Hardian insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin Buya menyimak, semoga sehat selalu, amin. Alhamdulillah kepada serba bisa. Nah ini dia ini, insyaallah. Gimana proses ya kan mempanakan diri dalam zikir. Diri yang mempanakan diri dalam zikir serba bisa, artinya apa? Jangan melihat apa yang dizikirkan, tapi lihatlah yang berzikir. Nah, dirikanlah diri panafilah yang berzikir itu ya. Kalau yang berzikir itu diri panafilah, itulah yang dikatakan diri pana. Diri yang tidak berurat dan tidak berdarah, insya Allah nanti kan kita kaji insya Allah, amin. Baik, komentar Marjono Riau, nyatalah batin memandang, nyatalah afalnya, amin insya Allah. Baik, Putalahuddin Bilapang, dari dalam salat dalam diri insya Allah, izin menyimak Buya, amin insya Allah. Terus kita sudah kedatangan tadi jemaah-jemaah dan para hadirin sekalian, mudah-mudahan berkah, amin insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semuanya dan dirahmati oleh Allah Abdul Majid. Allahu Akbar, tausiah tunggu dalam hikmahnya, amin abda insya Allah. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Fa'aqaqabla mimun wa uhaqna insya Allah. Barallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Insya Allah mudah-mudahan sukses semua dunia yang dijalankan. Berkahlah dalam kita mengambil waktu sedikit untuk menerima kaji. Alhamdulillah Pondok Pesantren Jaya Baru, alhamdulillah kami latih Laskar Rasulullah dari Jawa Timur siap dukung Buya, amin. Alhamdulillah, barakallah. Salam kepada ulama, para al-mukarram Pondok Pesantren Jaya Baru dan di Jawa Timur. Salam mahabbah dari Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, YouTube Buya Pasaman Timur, insyaallah Sumatera Barat. Semoga semua dalam lindungan Allah, Hizbullah. Pospen berikut Pondok Pesantren Jaya Baru. Assalamualaikum, waalaikumsalam, amin. Salam timbal balik, semoga berkah semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu untuk kita silaturahim. Alhamdulillah, Suherman juga sudah selesai bergabung.
Guru Naizar dan semua para jemaah hadir atas kehadirannya dan para hamba-hamba Allah, para al-mukarram, al-habib dan al-ustad yang telah menyaksikan live streaming Buya Pasaman Timur. Semoga berkah selalu dan bermanfaat lahir batin dunia dan akhirat. Sampai ketemu kembali, dan yang belum terbacakan insyaallah di besok yang kita akan coba membacakan lagi. Dan terima kasih atas bergabungnya semua. Insyaallah berkah, alhamdulillah. Jangan lupa bagi yang ingin melanjutkan dan belajar dan mendapatkan tuntunan, silakan cari aplikasi Buya Pasaman Timur, ikuti prosesnya. Insyaallah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya sahabat dan kerabat semuanya. Alhamdulillah sampai ketemu lagi di live streaming berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.